Shalom anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan semua dalam keadaan sehat ya dan baik. Ya, kita belajar tetap bersama dengan Ibu Guru Ruth Pindah Manurung di pertemuan ketiga ini. Kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di semester ganjil, masih tetap di semester ganjil ya. Ya, Ibu Guru senang sekali melihat anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat ya, bisa dapat hadir dan mengikuti pembelajaran Ibu Guru pada saat ini ya. Nah, kita bersyukur kalau kita pada saat ini masih dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka kita akan berdoa dulu. Kembali kami Tuhan mengucap syukur di hadirat-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Bapa di surga, beri hikmat-Mu, beri pengetahuan, berikan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, agar kami dapat mengetahui apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Berkati pembelajaran kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang senantiasa yang boleh campur tangan, sehingga dapat berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita melanjutkan pelajaran kita ya pada semester ini, semester ganjil ini dengan kompetensi dasar masih tetap seperti pertemuan pertama kedua, yaitu pada bab 3 ini kompetensi dasarnya yaitu memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan kompetensi keterampilannya yaitu bersaksi tentang peran Allah dalam keluarganya. Anak-anakku yang Bu Guru kasihi ya, pada pembelajaran kita ini kita harus mengetahui tujuannya. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, peserta didik itu dapat menganalisa makna keluarga yang bertumbuh ya. Kita harus mengetahui nanti apa makna keluarga yang bertumbuh. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pentingnya keluarga yang bertumbuh melalui video atau gambar pembelajaran. Ya, jadi dari penjelasan-penjelasan guru itu nanti kamu harus mengetahui ya bagaimana keluarga yang bertumbuh. Nah, anakku sekalian ya, pada materi ini, pertemuan ketiga ini kita mempelajari keluarga Kristen yang bertumbuh dan berbuah ya. Materi kita pada hari ini berjudul keluarga Kristen yang bertumbuh dan berbuah ya. Nah, kamu ambil pulpen ya, catatan sambil mencatat ya, Bu Guru menjelaskan, kamu ambil makna dan intinya. Anak-anakku yang Bu Guru kasihi ya, dalam materi ini, materi keluarga Kristen yang bertumbuh dan berbuah, kita harus mengetahui dulu pertama yaitu apa itu bertumbuh, pertumbuhan. Sebelum kita masuk ke pengertian bertumbuh, nah anakku yang Bu Guru kasihi, lihat ya gambar yang Bu Guru sampaikan ini ya, ada beberapa gambar dalam pembelajaran ini. Bu Guru sampaikan ada gambar tumbuhan ya, terus hewan dan manusia. Nah, kamu amati dulu ya, kamu amati apa yang terjadi di sana, atau kamu amati apa yang mereka alami dari berbagai gambar tersebut ya. Ya, kamu catat, nanti guru tanya ya. Ya, oke, sudah dicatat apa yang terjadi dari beberapa gambar tersebut. Nah, perhatikan kembali Bu Guru jelaskan ya. Dalam hal ini ya pertumbuhan, ada yang terjadi pertumbuhan terhadap tanaman ya, ada pertumbuhan terhadap hewan atau yang mewakili ayam ya di sini. Nah, kemudian pertumbuhan manusia ya. Nah, apa yang terjadi dari berbagai gambar tersebut ya, yaitu adanya perubahan. Adanya perubahan ya dari setiap gambar tersebut ya. Nah, perubahan apa aja yang terjadi dari setiap gambar tersebut, yaitu bertambah besar atau sempurna ya, dan atau sedang berkembang ya. Seperti tumbuh-tumbuhan tadi itu, dia masih bibit, kemudian dia diproses lagi, ada perubahan ya. Nah, seperti juga manusia, anak-anak ya, bayi, anak ya, kemudian remaja dan semuda. Nah, ini terjadi, perubahan ini terjadi, perubahan bertambah besar atau sempurna atau sedang berkembang ini terjadi karena apa? Karena adanya kehidupan. Karena adanya kehidupan di sana ya. Kalau tidak ada terjadi kehidupan kan tidak akan mungkin dia bisa bertumbuh, tidak akan mungkin dia bisa berubah ya. Yang adanya di sana ada apa? Akan mati, tumbuhan itu akan mati ya. Iya. Jadi setiap pertumbuhan itu atau setiap individu itu
ya, individu itu mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda dia, baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial maupun spiritual, ya. Namun perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lain unik. Nah, oleh sebab itu keluarga yang kita sebut itu tadi sebagai kumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan itu juga mengalami pertumbuhan. Ya, misalnya bertambahnya jumlah anggota keluarga atau anak, berkembangnya hubungan sosial dalam komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, yakni dalam relasi antara suami istri, mertua, menantu, maupun orang tua dan anak. Nah, jadi dalam hal ini, setiap individu itu akan mengalami pertumbuhan secara terus-menerus dalam kehidupan keluarga Kristen. Nah, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama, syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini, definisi dari pertumbuhan itu, ya, kita melihat pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan bertambahnya ukuran berat, ya, ukuran berat. Nah, jadi dalam hal ini kata bertumbuh itu tadi berkaitan dengan masalah perubahan. Ya. Guru ulangi sekali lagi, kata bertumbuh berkaitan dengan masalah perubahan. Jadi tidak ada pertumbuhan yang tidak mengalami perubahan. Ini tadi ya, perubahan. Ya. Tidak ada pertumbuhan yang tidak mengalami perubahan. Jelas kita melihat tadi ya, arti kata bertumbuh tadi. Jadi kata bertumbuh itu berasal dari kata dasar tumbuh. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, ini diartikan sebagai hidup atau timbul, ya, bertambah besar atau sempurna dan sedang berkembang. Nah, jadi tanaman ini dikatakan bertumbuh bila ia sudah menampakkan perubahan. Apa perubahan yang dialami oleh tanaman? Yaitu dia semakin berkembang. Nah, demikian juga penilaian terhadap pertumbuhan seorang anak. Ya, dapat dinilai melalui pertambahan berat dan tinggi badan. Ya, sampai anak berusia 2 tahun masih dapat digunakan penilaian melalui lingkar kepala yang biasanya dibandingkan dengan usia anak. Nah, kita melihat kata bertumbuh ini, ya, ini juga dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus 4 ayat 15 sampai 24. Apa dikatakan di sana? Bahwasanya sebagaimana akar yang sehat akan menghasilkan pertumbuhan, ya. Demikian juga kehidupan orang percaya seharusnya bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Jadi bertumbuh dalam pengenalan terhadap firman Allah dan bertumbuh dalam pelayanan menyaksikan kasih dan kebaikan Allah. Nah, hanya saja kita selalu mempunyai halangan terbesar, ya. Apa itu? Kita tidak dapat bertumbuh karena apa? Karena kita itu merasa sudah cukup baik sehingga kita mengabaikan, ya, sehingga kita merasa tidak perlu bertumbuh, ya. Padahal pertumbuhan adalah sesuatu yang tidak pernah berhenti dan ini selalu berlangsung serta terus menerus, ya. Iya. Jadi bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus, ya. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus, ya, dalam pengenalan akan Allah. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menaatinya, dan menjadikannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Jadi apabila kasih terhadap Tuhan bertumbuh, ya, kita akan mentaati perintah-perintahnya. Bertumbuh di dalam Kristus secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah perubahan paradigma hidup ke arah Kristus. Bertumbuh berarti berubah, ya. Kalau dia bertumbuh berarti ada perubahan. Nah, jadi jika tidak berubah, maka dia tidak akan disebut sebagai bertumbuh. Nah, jadi beberapa perubahan bisa terjadi secara otomatis dalam diri orang Kristen. Beberapa perubahan bisa terjadi secara otomatis di dalam diri orang Kristen, yaitu pada saat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu perubahan status. Ya, maka status kita akan berubah. Apa status kita? Sebagai anak Allah dan penerima warisan rohani yang dikaruniakan Allah. Apa itu warisan rohani itu? Yaitu keselamatan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, jadi
Akan tetapi pengalaman perubahan hidup dalam kualitas karakter, tingkah laku, perkataan sepenuhnya seringkali hanya sekedar apa? Wacana. Hanya mengalami sedikit perubahan, bahkan tidak sama sekali. Ya. Nah, jadi keluarga Kristen itu merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah. Ya. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Oleh karena itu, di dalam anugerah Allah kita harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada kehendak Tuhan. Nah, keluarga yang berkenan kepada kehendak Tuhan artinya keluarga yang berakar, keluarga yang bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Tuhan memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, ya, termasuk keluarga. Apa tujuannya? Yaitu agar umat manusia itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya. Kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya, di sana bagaimana dijelaskan tentang pertumbuhan. Nah, jadi dalam hal ini kita akan melihat ya ciri-ciri untuk bertumbuh ya, dan menghasilkan buah yang berkualitas. Diperlukan apa? Akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Ya. Ya, kita lihat bagaimana ciri-ciri pertumbuhan keluarga itu. Ciri-ciri supaya keluarga itu atau keluarga itu dikatakan bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, diperlukan apa? Akar yang kokoh, ya, yaitu berakar, ya, berakar. Kita perhatikan seperti pohon yang guru sampaikan ini, ya, berakar. Dia bisa bertumbuh karena apa? Karena ada akarnya. Berakar menunjuk pada pohon dan ya, berakar menunjuk pada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Akan merupakan bagian dari tumbuhan yang memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Ya. Karena melalui akar tersebutlah tanaman bisa menyerap air dari zat-zat makanan yang terlarut di dalam air yang ada dalam tanah. Ya. Inilah yang dibutuhkan sehingga tanaman itu bisa bertumbuh. Akar juga berfungsi untuk apa? Untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya satu tanaman. Jelas ya, kita lihat ya. Kalau tanaman tidak ada akarnya, dia bagaimana? Dia akan mati, ya. Dia akan tumbang, atau kalau dia akarnya sudah mati, dia akan pohon itu akan tumbang. Jadi semakin berakar satu pohon, maka semakin kuat pohon tersebut. Sehingga walaupun angin badai menerpa, pohon tidak akan tumbang. Ya. Meskipun musim kemarau panjang, pohon tidak akan layu dan mati karena akarnya yang tertancap jauh ke dalam tanah. Tetap dapat menyerap air, tetap dapat menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon dalam pertumbuhannya. Jadi sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus. Ya, sama halnya dengan keluarga yang berakar di dalam Kristus. Ya, Kristus sumber kehidupan keluarganya. Sehingga kalau keluarga itu berakar di dalam Kristus, maka keluarga akan bagaimana? Keluarga akan mampu ya menghadapi persoalan. Keluarga akan mengatakan bahwa persoalan hidup yang dialami keluarga merupakan proses pembentukan iman dari Tuhan. Jadi dalam hidup manusia agar manusia semakin kokoh. Nah, dengan akar yang kuat di dalam Kristus dan dengan menjadikan Kristus dasar kehidupan kita, maka iman kita akan bagaimana? Semakin teguh. Karena setiap manusia yang percaya kepada Tuhan tidak bisa terlepas dari proses menuju kedewasaan dalam iman. Ya, menuju kedewasaan di dalam iman. Ya, kita lihat ya, berakar di dalam Kristus ini. Pertama, diberi dulu supaya dia bisa hidup, akarnya kokoh, diberi apa? Nutrisi. Diberikan nutrisi, ya. Kemudian ya, menjadikan Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Keluarga menyampaikan pengalaman iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Ya. Kemudian menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Artinya keluarga perlu membiasakan diri dengan pola-pola ritual yang khas dari firman Tuhan. Keluarga perlu terbiasa dengan membaca Alkitab.
Jadi bila keluarga berada dalam rumah firman Allah, maka keluarga itu akan memahami cara pandang kepada dunia, ya, dari perspektif iman atau dari sudut pandang kasih Allah. Berakar di dalam Kristus ini artinya keluarga menyampaikan pengalaman iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Nah, jadi artinya di sini penekanannya bukan hanya dari ikatan biologis saja, tetapi yang disampaikan oleh keluarga itu adalah pengalaman-pengalaman yang bernilai-nilai Kristiani. Ya. Berarti impian-impian, ya. Ya, Bu Guru ulangi sekali lagi, ya, bahwa ciri-ciri untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, ya. Ciri-ciri untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas diperlukan tadi apa? Akar, ya, akar. Ya. Jadi ciri-ciri pertumbuhan keluarga yang pertama adalah berakar, perlukan akar. Nah, berakar, ya, berulangi tadi ya. Nah, jadi keluarga yang berakar dalam Kristus yaitu, ya, keluarga yang disebut berakar dalam keluarga Kristus, yaitu yang pertama bila ia atau bila keluarga itu menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga, ya. Kemudian yang kedua, ya, keluarga itu disebut keluarga yang berakar di dalam Kristus bila keluarga itu menyampaikan pengalaman iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Nah, jadi pengalaman iman ini maksudnya tadi itu yaitu bukan hanya ikatan saja, ya, bukan ikatan biologis, tetapi yang disampaikan di sana yaitu nilai-nilai Kristiani, ya, impian-impiannya, motif-motif Kristiani dari generasi sebelumnya. Nah, ini sangat penting dalam proses orang dewasa membentuk kehidupan rohani generasi selanjutnya. Ya, ini sangat penting untuk menunjukkan membentuk kehidupan rohani generasi selanjutnya. Nah, yang kedua, apalagi yang kita sebut yang diperlukan dalam keluarga itu, ya, bagaimana dia disebut sebagai bertumbuh di dalam Kristus, ya. Yang pertama tadi berakar, yang kedua yaitu bertumbuh, ya. Nah, masuk lagi bertumbuh, ya. Nah, aspek pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan. Tadi sudah dari awal ya Guru sampaikan, ya. Pertumbuhan berkaitan, berhubungan dengan perubahan. Nah, tanaman dikatakan bertumbuh apabila ia menampakkan perubahan yang semakin berkembang. Ya, ini bertumbuh lagi, ya. Yaitu bertambah tinggi, bertambah besar. Nah, kita lihat bagaimana aspek-aspek pertumbuhan di dalam keluarga. Aspek-aspek pertumbuhan dalam keluarga. Yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus, ya. Keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya, keluarga memberi apa? Perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Misalnya apa? Kekerasan, perselisihan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Ya. Jadi dalam hal ini, ya, keluarga yang bertumbuh itu, ya, yaitu keluarga yang bisa di sana ada tempat untuk bernaung kudus. Di sana keluarga itu memberikan perlindungan, ya, terhadap anak-anak. Yang kedua, apalagi ciri-ciri atau aspek pertumbuhan dalam keluarga? Keluarga yang menyambut kehadiran Allah. Ya. Keluarga itu harus menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bila keluarga itu ingin bertumbuh di dalam Kristus, maka yang pertama tadi keluarga harus, ya, menjadi tempat bernaung kudus. Yang kedua, keluarga itu tetap atau harus menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa misalnya? Yaitu menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah. Seperti apa? Ya, memasang, mendengar lagu-lagu rohani atau ibadah-ibadah, mengikuti ibadah-ibadah online, ya, mengikuti komsel, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, aspek pertumbuhan dalam keluarga yaitu mencari tuntunan Allah. Ya, mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam pertemuan keluarga secara rutin setiap hari. Mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam pertemuan keluarga secara rutin setiap hari, ya. Misalnya dengan ibadah keluarga, ya, dengan doa fajar, ya, seperti itu. Selanjutnya, ya, apalagi aspek
pertumbuhan dalam keluarga itu keluarga yang menopang kehidupan religius, keluarga yang menopang kehidupan rohani, ya, masing-masing anggota keluarga. Misalnya lewat apa? Sharing bersama, ya, berbincang-bincang, ya, menasehati. Jadi di sana ada kemauan untuk saling mendengarkan. Iya, itu aspek pertumbuhan keluarga Allah yang kedua. Ya. Kemudian kita melihat keluarga yang menopang. Tadi itu ya religius atau rohani masing-masing anggota keluarga. Misalnya melalui sharing bersama, berbincang-bincang, atau mendengarkan nasihat. Jadi dalam hal ini, aspek keempat ini, ya, pertumbuhan dalam keluarga pada aspek keempat ini tadi, ya, di sana ada kemauan untuk saling mendengarkan dan sebagainya. Ya. Nah, aspek yang harus terus bertumbuh dalam keluarga Kristen itu perlu kita memperhatikan bagaimana strategisnya, bagaimana pentingnya peranan keluarga Kristen dalam pertumbuhan anggota keluarga. Ya. Jadi supaya aspek pertumbuhan ini dapat terjadi, maka perlu ada apa? Kasih. Ya. Ada kasih. Ada apa lagi? Ada disiplin. Ada apa lagi? Ada konsistensi. Ada apa lagi? Ada keteladanan. Ada apa lagi? Ada peran. Nah, ya. Nah, kita melihat aspek yang harus bertumbuh dalam kehidupan sebuah keluarga. Artinya pertumbuhan itu dapat terjadi tadi, ya. Nah, keluarga sebagai tempat bernaung kudus, keluarga yang menyambut kehadiran Allah, keluarga yang mencari tuntunan Allah, keluarga yang menopang kehidupan. Nah, diperlukan apa? Kasih. Kasih di antara suami istri kepada anak, kasih di antara orang tua terhadap anak ini harus terus meningkat supaya keluarga itu bisa disebut sebagai keluarga, sebagai tempat bernaung kudus. Ya. Nah, jadi dalam hal ini, ya, kasih itu mencakup komitmen, kasih itu mencakup perhatian, perlindungan, pemeliharaan, pertanggungjawaban dan kesetiaan. Nah, jadi kasih itu harus diungkapkan dalam perbuatan nyata. Kasih itu diungkapkan, ya, ulangi ya, supaya aspek-aspek pertumbuhan itu terjadi dalam keluarga tadi, ya ada beberapa aspek, ya aspek yang tepat itu terjadi dalam pertumbuhan keluarga, perlu adanya kasih, ya, kasih di antara suami istri kepada anak, dan juga kasih di antara orang tua terhadap anak. Ini harus ditingkatkan, ya. Kita nanti baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ya. Nah, jadi bila kasih itu juga harus diaktualisasikan ketika menghadapi masalah, ketika memikul tugas dan tanggung jawab hidup. Nah, jadi kalau orang tua tidak memberikan kasih ya terhadap anak-anaknya, ya, kalau orang tua tidak memberikan perlindungan, perhatian, pemeliharaan ya terhadap anak-anaknya, maka nah ini akan mengganggu pertumbuhan watak mereka. Ya. Mengganggu pertumbuhan watak mereka. Ada yang karakternya nanti keras, ada yang melawak dan lain sebagainya. Ini terjadi karena apa? Itu karena orang tua tidak memberikan kasih kepada anak-anak. Nah, yang kedua, disiplin. Ya. Disiplin ini sangat diperlukan untuk bertumbuh. Disiplin ini sangat diperlukan di dalam pertumbuhan keluarga. Ya. Nah, jadi harus ada disiplin, yaitu tegaknya keseimbangan hukuman dan pujian yang dinyatakan orang tua bagi anak mereka. Ya. Disiplin ini sendiri adalah merupakan kebutuhan dasar anak pada masa pembentukannya. Disiplin tidaklah identik dengan hukuman saja, ya, tapi disiplin sebenarnya berarti pemberitahuan, penjelasan, dan pelatihan dalam hal-hal kebajikan. Nah, jadi lewat disiplin, ya, melalui disiplin anak dimampukan mengenali, melalui disiplin anak dimampukan memilih, serta mewujudkan pilihannya dalam kebaikan itu. Nah, jika disiplin orang tua bagi anak-anaknya juga berkaitan dengan pembentukan iman anak melalui apa? Pengajaran, percakapan, komunikasi formal, dan komunikasi non formal. Alkitab mengajarkan bahwa orang tua lah yang paling bertanggung jawab mengajari anak-anaknya dalam iman dan moral secara berulang-ulang dengan berbagai cara kreatif.
Supaya apa? Supaya mereka dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, nanti dibaca kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 dan kitab Matius 18 ayat 5 sampai 14. Nah, dalam pertumbuhan aspek keluarga itu diperlukan apa? Konsistensi. Nah, penting sekali konsistensi di dalam pertumbuhan keluarga. Apa itu konsistensi? Yaitu aturan yang dianggap benar, terus-menerus dinyatakan dan diterapkan orang tua. Ya. Jadi aturan tersebut tidak boleh hanya penuh semangat diterapkan 1 minggu atau beberapa hari, kemudian tidak dilaksanakan lagi. Melainkan terus-menerus dan konsistensi. Ya. Jadi penetapan aturan yang harus diikuti anak itu semestinya perlu mempertimbangkan keadaan dalam kebutuhan anak. Perlu dipahami bahwa cara anak menanggapi aturan berbeda-beda sesuai tingkat usia dan tahap perkembangan anak. Dalam menerapkan aturan harus dengan cara apa? Yang positif. Sebab kalau tidak, anak akhirnya bisa melawan. Apalagi yang diperlukan untuk pertumbuhan keluarga? Keteladanan. Keteladanan. Ini keteladanan apa saja? Perkataan, sikap, penampilan, dan perbuatan. Keteladanan orang tua di hadapan anak-anak, ya. Itu tadi perkataan, sikap, penampilan, dan perbuatan. Coba dibaca, buka Efesus 6 ayat 4, coba dibaca. Kemudian baca Kolose 3 ayat 20 sampai 21. Ya, dari pembacaan tersebut kita melihat para ahli psikologi dan pendidikan, ya, para ahli psikologi dan pendidikan menyatakan bahwa anak kecil itu belajar dari melihat, dari mendengar, merasakan, dan meniru. Selanjutnya mereka akan mengolah dalam pikirannya. Apa yang didengar, apa yang dilihat, seiring ini dengan perkembangan kognitifnya. Ya. Jika anak mendapatkan contoh sikap dan perilaku yang buruk, dia memandang itu sebagai yang benar untuk diteladani. Tuhan Yesus sendiri memang telah mengingatkan para orang tua, ya, supaya menjaga anggota tubuhnya sedemikian rupa agar tidak membawa anak-anak mereka bertumbuh dengan kekecewaan, ya, yang pada akhirnya jauh dari atau menolak kasih dan rahmat Tuhan. Itu keteladanan. Apalagi yang diperlukan untuk mencapai aspek-aspek pertumbuhan dalam keluarga Kristen, yaitu peran. Peran suami sebagai kepala rumah tangga itu harus dilaksanakan. Ya. Ini merupakan ketetapan Allah bagi setiap keluarga di dunia. Supaya keluarga bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, maka istri harus memberi kesempatan dan dukungan. Ya. Inilah perannya sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya. Inilah yang dilakukan oleh Yosua terhadap keluarganya. Ia mendemonstrasikan peran ini ketika berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Baca Yosua 24 ayat 15b. Ya, jadi sebagaimana akar yang sehat akan menghasilkan pertumbuhan, demikian juga kehidupan orang percaya dalam setiap keluarga seharusnya bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Bertumbuh dalam pengenalan dan pemahaman akan firman Allah, dan bertumbuh dalam pelayanan menyaksikan kasih dan kebaikan Allah. Ya, kunci untuk bertumbuh ini semuanya adalah mempelajari firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Sehingga hidupnya akan ditandai dengan integritas. Artinya, apa yang ada di bibirnya akan sama dengan apa yang ada di dalam hati dan perbuatannya. Ya. Kemudian kita melihat yang ketiga, aspek pertumbuhan yang ketiga adalah berbuah. Ya. Berbuah. Dari pertumbuhan tanpa buah itu tiada gunanya. Tadi kita sudah mempelajari yang pertama, berakar. Setelah akarnya kuat, maka dia akan tumbuh. Setelah dia tumbuh dengan baik, maka akan menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Ya, ini berbuah. Pertumbuhan tanpa buah itu tiada gunanya. Ya. Iya. Selanjutnya dari Bu Guru ulangi ya, dari yang pertama kita melihat tadi ya,
aspek-aspek pertumbuhan dalam keluarga, ya, ulangi dari yang pertama, ya, lagi dari yang pertama, yaitu aspek-aspek atau ciri-ciri pertumbuhan keluarga, ya. Bagaimana keluarga itu bisa bertumbuh? Ciri-cirinya yang pertama berakar, ya. Ciri-cirinya yang pertama berakar. Berakar itu, ya, berakar yang dimaksud adalah berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus itu artinya menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Keluarga menyampaikan pengalaman iman para leluhur kepada anggota keluarganya, ya. Nah, berakar di dalam Kristus itu, ya. Kemudian setelah dia berakar, maka dia akan bertumbuh. Aspek-aspek pertumbuhannya, bernaung, keluarga sebagai tempat bernaung kudus, keluarga menyambut kehadiran Allah, keluarga mencari tuntunan Allah, keluarga yang menopang kehidupan Allah, kehidupan keluarga. Ini diperlukan apa? Kasih, disiplin, konsistensi, keteladanan, peran. Ya. Nah, maka yang ketiga apa lagi? Ciri-ciri keluarga yang disebut bertumbuh bila ia berbuah, ya, berbuah. Pertumbuhan tanpa buah adalah tiada gunanya. Pertumbuhan tanpa buah tiada gunanya. Ya. Demikian Allah menghendaki agar manusia itu menghasilkan buah. Buah yang dikehendaki Allah dihasilkan oleh manusia itu apa? Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Sehingga manusia menjadi saksi bagi dunia. Saksi bagi dunia itu apa? Yaitu mencerminkan kasih Allah. Kita melihat apa saja? Setelah dia berakar, bertumbuh, berbuah di dalam, berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, maka buahnya apa? Yaitu pencerminan kasih Allah. Pencerminan kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Artinya ada aplikasi, ada pelaksanaan. Dari titik tolak iman keluarga perlu menata pengasuhan fisik, emosi, mental, sosial, dan rohani, serta spiritualitas untuk menyatu dengan Allah. Dalam hal ini, ya, keluarga itu berbuah, buahnya mencerminkan kasih Allah. Keluarga itu mempunyai berbagai kesempatan alamiah yang sangat melimpah. Kesempatannya itu tadi itu mencerminkan kasih Allah sebagai disiplin rohani. Ya. Berbuah di dalam Kristus artinya ada, ya, buah yang dihasilkan keluarga itu ada penerimaan dan komitmen, ya, yang merupakan suatu kemauan untuk saling menerima tanpa syarat setiap anggota keluarga atau setiap pribadi dalam kasih agape. Jadi hal ini sebagai komitmen bersama yang sejati. Apalagi buah yang dihasilkan, yaitu ada pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing agar dikembangkan sebagai karunia Tuhan. Ya. Keluarga perlu menerima dan menghargai keunikan masing-masing. Ya. Keluarga perlu menghargai dan menerima keunikan masing-masing. Pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga itu untuk menerima, untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing. Contohnya dia bisa ini, ya, itu tadi pencerminan kasih Allah, saling mengasihi, ya, saling menyayangi. Ya, kemudian yang kedua penerimaan dan komitmen. Penerimaan komitmen ini artinya tanpa memandang status, ya. Ya. Kita akan memberikan kasih tanpa syarat, tanpa ada imbalan. Tidak memandang status kepada siapa saja, kita terbuka, ya, menerima dan komitmen. Kemudian setelah itu maka kita akan dapat pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga, menemukan kelebihan dan bakat masing-masing bisa dikembangkan, ya. Ini dia. Selanjutnya, ya, dari penjelasan yang sudah Bu Guru jelaskan tadi itu juga terdapat di dalam Alkitab. Artinya itu juga dijelaskan di dalam Alkitab, ya, seperti dalam kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, ya, Lukas 8 ayat 4 sampai 15, kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Di dalam kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini dijelaskan tentang pokok anggur yang benar, ya. Bagaimana pokok anggur yang benar yang menggambarkan kehidupan umat Allah yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Apa yang diinginkan oleh Tuhan dari umatnya, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Jadi dalam kitab Yohanes 15 ayat 1 ayat 8 ini, 1 sampai 8 ini, di sana Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar,
dan pemilik yang mengurus pohon anggur ini adalah Allah. Nah, jadi tujuannya itu dari setiap pokok anggur itu ialah berbuah. Nah, oleh karena itu pokok anggur tidak dapat dipandang terpisah dari ranting-ranting yang berbuah itu. Nah, oleh sebab itu pengusaha pokok anggur akan melihat kebergunaan setiap ranting. Satu ranting yang sama sekali tidak berbuah, tidak pantas mendapat tempat pada pokok anggur itu. Sehingga bagaimana? Harus dibersihkan. Ya, dengan demikian dapat dia memperbaiki ranting-ranting yang berbuah sedikit. Melalui ajaran ini kita dapat memahami bahwa manusia tidak dapat bertumbuh, tidak dapat berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan ya perkara yang sama ketika dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan demikian juga kita wajib untuk bergantung. Kita wajib bersandar kepada Kristus supaya dapat menghidupkan satu kehidupan yang suci. Sama seperti cabang, bergantung atas batangnya supaya dapat bertumbuh dan berbuah. Kalau terpisah daripadanya maka kita tidak dapat hidup. Dengan tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita dapat bertumbuh dengan subur, dengan menerima hidup dari Dia saja, dari Tuhan saja. Ya, maka kita tidak akan layu dan akan menghasilkan buah, yakni menjadi kesaksian bagi sesama manusia. Ya, seperti gambar tersebut ya, karena akarnya kokoh, akarnya bagus, nutrisinya bagus, maka buah yang dihasilkan bagaimana? Akan manis. Ya, anggur ini dihasilkan akan manis ya. Baik anggurnya hasilnya. Kemudian kita melihat kitab Lukas 8 ayat 4. Dalam kitab Lukas 8 ayat 4 sampai 15, di sana dijelaskan tentang pertumbuhan. Ya. Pada kitab ini, pada ayat ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Ya. Tentang penabur yang menaburkan benih pada 4 jenis tanah. Nah, pada 4 jenis tanah. Jenis tanah ini digambarkan sebagai penerima firman Tuhan. Ya. Keempat jenis tanah, yang pertama kita lihat jenis tanah yang pertama, yaitu menggambarkan benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya. Benih yang jatuh di pinggir jalan ini melambangkan orang Kristen itu mendengar firman Tuhan, tetapi tidak memiliki tempat dalam hati dan pikirannya, sehingga tidak memperoleh apa-apa. Nah, orang ini hanya datang ke gereja untuk memenuhi kewajiban saja dan tidak memiliki komitmen apa-apa untuk bertumbuh. Jenis tanah yang kedua menggambarkan benih itu jatuh di tanah berbatuan yang hanya sedikit tanahnya. Ya. Hal ini melambangkan seorang Kristen yang hanya memberikan sedikit saja perhatian terhadap firman Tuhan. Ia tidak menyimpan firman itu dalam hatinya dan ia tidak mau merenungkannya terus-menerus sehingga ia tidak bertumbuh dan akhirnya mati. Sedikit saja masalah dan tekanan dalam hidupnya, ia akan bagaimana? Mundur. Kenapa mundur? Karena tidak memiliki komitmen. Karena tidak memiliki kesetiaan. Kepada siapa? Kepada perintah Tuhan. Nah, yang akhirnya yang datang apa? Kekecewaan. Marah kepada Tuhan. Kalau doanya tidak terkabul. Nah, jenis ketiga adalah seperti benih yang jatuh di tanah yang penuh semak duri. Hal ini melambangkan orang yang memiliki keinginan untuk bertumbuh. Ia sangat senang mendengar firman dan bahkan sering melayani. Tetapi di dalam hatinya juga masih banyak apa? Keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mencintai kebenaran dan mencintai dosa pada saat bersamaan. Imannya bertumbuh bersama-sama dengan kekhawatiran dunia. Selain itu, pesona kekayaan juga sering menghimpitnya hingga tidak bisa bertumbuh dan dia akan mati. Jenis keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Hal ini menggambarkan orang Kristen yang serius, yang sungguh-sungguh terhadap kebenaran firman Tuhan. Orang seperti inilah yang memberi hati dan pikirannya secara utuh untuk menerima kebenaran serta mempraktikkannya secara serius dan setia. Sehingga ia akan bertumbuh dan berbuah. Berbuah adalah tanda perubahan, tanda pertumbuhan. Buah yang lahir dari pertumbuhan adalah perubahan pada kualitas total hidup seorang Kristen yang setia,
pada Allah dan setia pada firman. Ya. Nah, kemudian pertumbuhan itu dijelaskan juga di dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur ini membandingkan dua jenis orang yang diakui Allah, masing-masing dengan sekumpulan prinsip hidup tertentu. Di dalam kitab Mazmur ini, ya, Allah membandingkan dua jenis orang. Ya. Yang pertama, orang saleh. Ya. Orang saleh ini yang berciri kebenaran, kasih, ketaatan kepada firman Allah, dan pemisahan dari persekutuan dengan dunia. Ya. Orang yang diberkati Allah bukan hanya berbalik dari kejahatan, tetapi juga membangun hidup mereka di sekitar firman Tuhan. Mereka berusaha untuk menaati kehendak Allah dari hati yang sungguh-sungguh dan senang akan jalan dan perintah Allah. Mereka yang berusaha untuk hidup dengan berkat Allah, yaitu yang merenungkan Taurat Allah, yang merenungkan firman Allah, supaya membentuk pikiran, sikap, dan tindakan mereka. Mereka membaca kata-kata Alkitab, merenungkannya, dan membandingkannya dengan ayat lain. Ya, itu jenis orang yang pertama yang digambarkan Allah di dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ya. Orang yang kedua yang digambarkan Allah, ya, yaitu orang fasik. Orang fasik yang mewakili jalan dan nasihat dunia, yang tidak tinggal dalam firman Allah, dan karena demikian tidak ada bagian dalam perkumpulan umat Allah. Akibatnya jalan yang ditempuh berujung kepada kebinasaan. Ya. Jadi kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini, ya, membandingkan dua jenis orang, ya, yang diakui oleh Allah. Ya. Kedua jenis ini mempunyai prinsip masing-masing. Kedua jenis orang ini mempunyai prinsip hidup masing-masing, ya, yaitu jenis orang saleh dan jenis orang fasik. Itu yang sudah Bu Guru jelaskan itu, ya. Ya, inilah penjelasan Alkitab tentang pertumbuhan, ya, dalam keluarga, ya. Bertumbuh, berakar, dan berbuah. Jadi Alkitab menjelaskan hal seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anakku yang Bu Guru sayangi, ya, materi mengenai keluarga, ya, materi mengenai keluarga yang bertumbuh ini yang sudah Guru jelaskan dari awal, ya. Nah, ini sudah kita akhiri, ya, topik keluarga Kristen yang bertumbuh dan berbuah ini sudah Bu Guru jelaskan dari awal, ya, dan sampai akhirnya tadi. Maka nanti kamu membuat kesimpulannya, ya, membuat kesimpulannya tersendiri. Namun sebelumnya, ya, Bu Guru memberikan tugas, ya, tugas nanti disampaikan di Google Classroom. Nah, tugas yang pertama, bandingkan dua gambar di atas. Di atas ini ada dua gambar, ya. Nah, kamu bandingkan gambar di atas dan analisa, ya, mengapa ranting anggur pada gambar 1 lebih subur dibandingkan dengan ranting anggur pada gambar kedua, ya. Kemudian yang kedua, ya, baca dan pahamilah Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Nah, kemudian kamu diskusikan pertanyaan berikut, ya. Artinya kamu jelaskan makna dari masing-masing benih yang jatuh di tanah yang berbeda dan dalam kaitannya dengan hambatan yang menyebabkan seseorang atau keluarga tidak bertumbuh, ya. Ya, kamu ambil maknanya dari kitab Lukas ini, ya. Dari kitab Lukas ini sudah kamu ambil maknanya, kamu tuliskan, dan apa hubungannya dengan kenapa terjadi hambatan-hambatan dalam pertumbuhan keluarga. Itu saja anak-anakku yang Bu Guru. Nah, dari pembelajaran kita, Bu Guru berikan rangkumannya. Yang pertama, bahwa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga. Individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna, yaitu lebih mengenali Dia, lebih mengasihi Dia, dan lebih menaatinya. Kemudian, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Bertumbuh dalam pengenalan
akan Allah melalui karyanya, melalui firman-Nya, dan melalui pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Ya, itu aja kesimpulannya, tambahan kesimpulan yang sudah kamu tuliskan tadi ya dari penjelasan Bu Guru. Tambahannya, rangkumannya ya, ini tadi tambahan rangkumannya. Nah, selanjutnya anak-anakku yang Bu Guru kasihi, sama dengan pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini juga Bu Guru menjadi ambil materinya dari Pedoman Kehidupan 2 yang diterbitkan oleh Andi dan Kementerian Buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017 ya. Dan selanjutnya adalah Alkitab. Ya. Tugasnya dikirim setelah selesai dikerjakan dikirim di Google Classroom ya. Ya, demikian pertemuan kita pada saat ini ya. Kiranya apa yang Bu Guru sampaikan dapat menjadi pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bu Guru mohon maaf bila ada perkataan penyampaian Bu Guru yang kurang jelas. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, pada saat ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami. Terima kasih buat pertemuan kami ini. Bapak yang baik, kami percaya pada pertemuan selanjutnya juga Tuhan pertemukan kami dalam keadaan sehat. Terpuji namamu Tuhan, ini doa kami. Berkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya. Terima kasih anak-anakku yang Bu Guru sayangi. Ya, sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan jangan lupa tetap selalu berdoa kepada Tuhan. God bless, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.